berjumpa siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Ada yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Ini akan memasuki tahun ajaran baru di tahun 2022, maka bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan beasiswa, sekarang adalah waktunya untuk berjuang mendapatkan beasiswa. Dimana ketika Anda ingin mendapatkan beasiswa, biasanya tolak ukurnya ada dua. Yang pertama adalah TPA, yang kedua adalah TOEFL. TPA adalah tes potensi akademik, yang kedua adalah TOEFL. Kalau TOEFL, di sini Anda bisa belajar dari buku-buku saya, baik dari konsep belajar bahasa Inggris dari TOEFL, belajar listening TOEFL dari nol, maupun vocabulary TOEFL dari nol. Di situ saya sudah mengajarkan banyak strategi trik dari belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Dan TPA Anda juga harus persiapkan sendiri atau cari mentor yang lain untuk yang mengajari TPA-nya. Karena biasanya kalau di UGM syaratnya ada dua, ASEP sama PAPS. ASEP itu adalah tes kemampuan bahasa Inggrisnya, PAPS di situ adalah untuk tes potensi akademiknya. Oke, untuk menyingkat waktu, pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang strategi bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. Yang harus Anda perhatikan, kelima soal tersebut adalah ada kaitannya dengan pronoun reference. Perhatikan pronoun reference. Pertanyaannya, apa pronoun itu? Pronoun itu adalah kata ganti. Pronoun itu apa? Pronoun itu adalah kata ganti. Jadi seperti ini, Wahid sedang mencuci pakaian. Kemudian tidak disebutkan Wahid lagi, tapi sudah diganti dengan dia. Lah, dia di sini adalah menggunakan pronoun. Kata ganti untuk Wahid adalah he. Nah, jadi pronoun reference ini harus match dengan kata sebelumnya. Jadi ini disebut dengan pronoun reference. Nah, pronoun reference itu biasanya juga sering muncul dalam reading. Pronoun it pada baris 5 ini refers to, kembali kepada pronoun they. In line 7 refers to. Nah, biasanya gitu. Jadi pronoun they pada baris ke-7 merujuk kepada, biasanya kalau di reading seperti itu. Tapi di structure and written expression juga ada pronoun reference. Bedanya adalah kita harus mencocokkan antara kata bendanya dengan pronouns-nya. Lah, di situ. Lah, sebelum saya bahas kelima soal tersebut, saya kasih rumusan terlebih dahulu. Sebenarnya ini sudah saya kupas tuntas di konsep belajar TOEFL dari nol, dan materi ini saya ambil dari buku Longman Complete Course for the TOEFL Test. Nah, tapi yang jelas kalau Anda belajar Longman Complete Course ini, kalau basic bahasa Inggris Anda masih lemah, Anda akan merasa kesulitan karena buku Longman tersebut untuk intermediate advance. Nah, buku yang saya tulis mengajarkan bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Ini dari nol. Secara sistematis bagaimana cara belajarnya sudah dilengkapi dengan e-course atau video pembelajaran dan pembahasan soalnya. Oke, rumusannya sederhana. Perhatikan penggunaan pronouns reference. Anda harus memperhatikan penggunaan pronouns reference. Jadi kata they ini kembalinya kemana? Kata he ini kembalinya kemana? Anda harus perhatikan pronouns reference tersebut. Terus yang kedua, sebelum verb selalu subjek. Ingat ya, jadi sebelum verb ini selalu subjek, dan setelah verb selalu objek. Setelah verb selalu objek. Sebelum verb mesti subjek. Ini sederhana, tapi kadang kita tidak teliti. Terus yang keempat, possessive adjective atau kepemilikan
harus diikuti dengan noun. Jadi possessive adjective seperti apa saja, seperti my, your, our, his, her, itu selalu diikuti dengan noun. Contohnya, my book, your book, his book, her book, their book. Oke, my book, your book, nah, gitu. Tapi kalau possessive pronouns ini tanpa diikuti dengan noun. Jadi kalau possessive pronoun itu tanpa diikuti dengan noun. Contohnya seperti apa? Mine, yours, theirs, ours, his, hers. Biasanya terakhirnya ada s-nya itu. Ini adalah possessive pronoun. Kalau possessive pronoun tidak usah diikuti dengan noun. Itu rumusannya. Mari kita langsung praktekkan ke soal. Oke, Superman made their comic debut in 1938 in Action Comics. Yang salah yang mana? Lah, Anda harus tahu bahwasanya di sini ada kata their. Their ini adalah possessive adjective. Possessive adjective selalu diikuti selalu diikuti dengan noun nanti ya, possessive adjective. Nah, pertanyaannya di sini, jadi possessive adjective selalu diikuti dengan noun. Their comic. Nah, their comic lah. Itu adalah kata benda. Komiknya adalah kata bendanya. Oke, ini nounnya. Kemudian pertanyaannya, ini sudah match belum? Sudah agree belum? Sudah tepat belum? Apabila di sini there ini dirujukkan kepada Superman. Kalau Superman berarti laki-laki super, ini kan laki-laki super. Ini man ini berarti satu. Superman. Nah, Superman. Kalau jamak itu Superman. Ladies and gentlemen. Nah, men kalau ini pakai gini, lah ini jamak. Tapi kalau pakai man, ini men. Ladies and gentlemen. Nah, ladies and gentlemen. Nah, men-nya ini jamak itu. Jadi ladies and gentlemen. Nah, tapi ladies and gentlemen, nah berarti laki-lakinya satu. Karena ini man ini satu, maka di sini nggak boleh pakai there, ini salah. Harusnya apa? Harusnya his comic debut in 1938 in Action Comics. Nah, jadi di sini yang salah there-nya. Kenapa there salah? Karena merujuknya kepada Superman. Nah, man itu satu. Kalau satu berarti itu harus pakainya his. Kalau superwoman berarti satu perempuan, berarti her comic. Kalau superwomen, nah berarti perempuan-perempuan super yang banyak gitu. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa memahamkan Anda. Kemudian soal nomor 2. Commercial letters of credit are often used to finance export trade, but them can have other uses. Nah, commercial letters of credit are often used. Di sini oke. Kenapa? Sering used. Ini ada be plus verb 3. Berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Berarti apa? Ini sering digunakan. Nah, sering digunakan to finance export trade, untuk membiayai perdagangan ekspor. But them can have other uses. Yang salah yang mana? Them. Kenapa them salah? Karena di sini can have ini adalah verb. Can have adalah apa? Verb. Tadi konsepnya apa? Sebelum verb itu selalu subjek. Jadi di depannya verb itu mesti subjek, di belakangnya verb mesti objek. Lah, di sini ini kan di depannya verb. Berarti harusnya apa? Harusnya subjek. Ini harusnya apa berarti? Ini harusnya they can have other uses. Loh, yang dia benar salah. Oke, nggak masalah. Kenapa benar? Karena other ini harus diikuti dengan plural. Uses
penggunaan-penggunaan. Lah, pertanyaannya adalah kata they di sini refers to kembali kemana? Kembali kemana? Merujuk kemana? Kembali ke commercial letters of credit. Lah, ini merujuknya ke subjeknya. Loh, kok plural, sir? Karena di sini letters. Sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of itu ya. Jadi di sini they-nya merujuk kepada commercial letters of credit. Karena di situ letters-nya jamak, maka di sini kata gantinya atau pronounce-nya adalah they. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Soal nomor 3. When children experience too much frustration. Ini bacanya frustration. Saya cek di kamus bacanya frustration. Bukan frustration, tapi frustration. Its behavior ceases to be integrated. Yang salah yang mana? When children experience too much frustration, lah yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena tingkah lakunya di sini kembalinya kemana? Ke children. Oke. Tingkah lakunya nyanya kembalinya kemana? Ke children. Children itu jamak dari child. Jadi children ini jamaknya dari child. Child, children. Ini masuk pada irregular noun. Jadi man, men, woman, women, child, children, ox, oxen, goose, geese, tooth, teeth. Nah, itu irregular noun. Nah, irregular noun di situ Anda harus hafal. Karena kalau Anda nggak hafal, Anda nggak tahu bahwasanya kalau children ini adalah jamaknya child. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab part of speech atau kelas kata. Untuk membentuk jamak, salah satunya adalah dengan menghafalkan irregular noun. Jadi di sini its behavior, tingkah lakunya, lah nyanya kepada siapa? Children. Children itu banyak, berarti ini adalah harusnya their behavior ceases to be integrated. Oke, berarti di sini harusnya their karena merujuk kepada children. Oke. Kemudian soal nomor 4. On March 30th. Nah, ini on March 30th. Kalau penulisan di buku Longman seperti ini. Sebenarnya kalau yang tepat itu ada TH-nya. Kenapa? Karena untuk menulis tanggal biasanya harus pakai ordinal number atau bilangan tingkat. First, jadi on March 1st. Nggak boleh one, tapi verse. Or on March 2nd. On March the 2nd atau the 2nd of March 2022. For example like it is. Jadi untuk penulisan tanggal biasanya ada TH-nya. Tapi di sini tidak dipermasalahkan, berarti ya that's okay, nggak digarisbawahi, berarti nggak salah. On March 30th, 1980, President Reagan was shot. Nah, ini bacanya shot. Shoot, shot, shot. Nah, shoot, shot, shot. Artinya was shot ini adalah B plus verb 3. Artinya Presiden Reagan ditembak. Nah, ditembak atau oleh kalau sniper berarti ya. As he was leaving a Washington hotel. Lah, di sini yang salah yang mana? Oke, yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena kita tahu his ini adalah bisa jadi possessive adjektif. Kalau possessive adjektif harus diikuti noun. Nah, sedangkan di sini tidak ada nounnya. Tidak ada apanya? Tidak ada nounnya. Tapi di sini was living ini adalah verb. Nah, ingat ketika di sini adalah verb, di depannya atau sebelum verb itu selalu subjek. Berarti di sini nggak boleh his, berarti he was living a Washington hotel.
dia sedang tinggal di Hotel Washington di situ. Pertanyaannya adalah, kira-kira he ini kembalinya kemana? Anda harus tahu. Nanti kalau di soal reading, pronounce he refers to, kembali kemana? Kepada Presiden Reagan. Presiden Reagan. Berarti di situ he was living a Washington hotel. Berarti yang salah adalah yang C, bukan his tapi he. Soal terakhir yang nomor 5. Almost half of the pilgrim did not survive their first winter in the new world. Oke. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bahas bahwasanya di situ several apabila langsung diikuti noun atau dipisah dengan of itu ternyata penggunaannya berbeda. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Almost half of the pilgrim did not survive their first winters in the new world. Yang salah yang mana? Yang salah adalah yang C. Kenapa yang C? Kenapa yang C salah? Karena theirs di sini adalah possessive pronoun. Loh, kok ngerti possessive pronoun? Seperti yang saya jelaskan tadi, di situ ada mine, ada yours, ada ours, ada theirs, ada his, ada hers. Lah, itu tidak boleh diikuti dengan kata benda. Tidak boleh diikuti dengan kata benda. Lah, sedangkan di sini diikuti dengan noun. Nah, jadi ini possessive adjective harus diikuti noun. Possessive pronoun tidak boleh diikuti dengan noun. Sedangkan di sini ada nounnya. Lah, kalau di sini ada nounnya berarti possessive, harusnya possessive adjective, tidak boleh possessive pronoun. Berarti possessive pronoun possessive adjective dari theirs itu apa? Adalah there saja. Tanpa s. Berarti s-nya harus dihilangkan. Nah, s dihilangkan ini sudah membuang atau membedakan arti. Berarti their first winter in the new world. Oke, seperti itu. Ini adalah penjelasan untuk kelima soal ini. Untuk lebih spesifik, lebih mudahnya, untuk belajar secara sistematis, Anda bisa belajar di buku dan e-course saya. Saya sudah menulis banyak buku, Anda bisa pelajari, Anda bisa pesan di nomor yang ada di link description of this video. Ada konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ juga saya sudah menulis tentang vocab dari TOEFL dari nol. Anda harus punya banyak kosakata untuk mengerjakan TOEFL, karena kalau Anda kosakatanya masih sedikit akan sedikit kesulitan. Terus ada belajar listening TOEFL dari nol. Di sini akan mengupas strategi-strategi, trik-trik bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL listening. Kenapa harus dibedah strateginya, Sir? Karena bisa bahasa Inggris tok tidak cukup. Anda harus tahu ilmunya, strateginya, trik-triknya, supaya Anda bisa cepat mengerjakan soal-soal yang ada di listening itu bagaimana. Sekian video ini, semoga bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.